selanjutnya adalah tahara atau tata cara bersuci. Berikut materinya kita bahas. Materi kali ini kita bahas tentang materi bab 3, yaitu tata cara bersuci atau kata lainnya adalah tahara. Kemudian selanjutnya, apa sih sebenarnya bersuci itu? Jadi bersuci di sini sangat penting dalam ajaran Islam, karena secara sahnya ibadah kita itu tergantung dari benar salahnya kita dalam bersuci. Kemudian yang perlu kita ketahui yaitu hadas dan najis. Jadi perbedaan antara hadas dan najis di sini, kalau hadas adalah keadaannya dan najis adalah kotorannya. Di sini dibahas tentang macam-macam hadas. Jadi ada dua yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama hadas kecil, kemudian yang kedua adalah hadas besar. Jadi hadas kecil ini adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan bersuci atau membersihkan diri sehingga sah untuk melakukan ibadah. Contoh misalnya menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa pembatas. Kemudian yang kedua adalah mabuk, menyentuh kubul dan dubul, serta kentut. Yang kedua, hadas besar. Jadi hadas besar yaitu hadas yang mengharuskan seseorang untuk mandi besar atau mandi wajib atau tayamum pengganti mandi besar. Contohnya nifas, kemudian haid, melahirkan, berhubungan suami istri, keluarnya mani, meninggal. Kemudian kita bahas tentang macam-macam najis. Jadi ada 3 macam najis yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah najis mukhaffafa atau najis ringan. Kemudian yang kedua najis mutawasita atau najis sedang. Dan yang ketiga najis mughallaza atau najis besar. Kita bahas satu-satu. Apa sih sebenarnya najis mukhaffafa itu? Jadi najis mukhaffafa ini contohnya misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI. Kemudian cara menyucikannya agak simpel aja, yaitu mencuci benda yang terkena najis dengan memercikkan air pada benda tersebut. Kemudian yang kedua, najis mutawasita. Ya, jadi najis mutawasita di sini terdiri atas 2 jenis lagi. Yang pertama yaitu ainiyah, kemudian yang kedua adalah hukmiyah. Jadi ainiyah di sini adalah najis yang jelas zat, warna, dan baunya. Ya. Kemudian cara menyucikannya yaitu dengan cara mencuci dan menghilangkan zat, warna, dan baunya benda tersebut yang terkena dengan najis. Kemudian najis hukmiyah. Jadi najis hukmiyah di sini adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak kelihatan zat, warna, dan baunya. Cara menyucikannya yaitu cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena dengan najis. Kemudian yang ketiga, najis mughallaza atau najis besar. Di dalam Al-Quran cuma disebutkan ada 2 jenis najis mughallaza, yaitu air liur anjing dan babi. Ini yang paling penting kita ketahui. Cara mensucikannya yaitu benda yang terkena najis dibasuh sebanyak 7 kali dan 1 diantaranya dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Kita lanjut lagi membahas tentang, mungkin tiada hari umat Islam sepanjang gak ada halangan maka kita tiap hari harus melakukan yang namanya wudu. Apa sih sebenarnya wudu itu? Jadi wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci, menyucikan atau air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan hukumnya. Kita harus tahu syaratnya orang yang bisa berwudu itu apa. Jadi yang pertama Islam, kemudian yang kedua adalah tamyiz, yang ketiga tidak berhadas besar, yang keempat memakai air suci lagi menyucikan, dan yang terakhir adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Jadi anak-anakku sekalian yang sering memakai kuteks, maka itu dianggap batal wudunya, apalagi sholatnya, karena bisa menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Sedangkan tangan itu masuk anggota wudu.
Kemudian kita harus tahu dulu rukun wudhu itu seperti apa ya. Kita harus tahu ada 6 rukun wudhu yang harus kita ketahui, karena ingat, rukun itu ketika ditinggalkan salah satunya maka batal atau tidak sah wudhu kita. Jadi yang pertama yaitu niat. Mungkin niatnya kalian sudah tahu semua, yaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Rukun yang kedua yaitu membasuh seluruh muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap atau menyapu sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan terakhir adalah tertib. Lanjut, sunnah dari wudhu. Kita harus tahu sunnah di sini adalah ketika dilakukan maka akan mendapatkan pahala, tetapi kalau ditinggalkan nggak jadi masalah atau tidak apa-apa. Jadi alangkah baiknya kita melengkapi atau menyempurnakan wudhu kita dengan melakukan sunnah-sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi? Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat ketika berwudu. Kemudian yang kedua, membaca ta'awuz dan basmalah. Kenapa kita harus membaca ta'awuz? Yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, supaya kita pada saat wudu itu tidak diganggu oleh syaitan. Kemudian yang ketiga adalah berkumur-kumur bagi seseorang yang sedang tidak berpuasa. Yang kelima, menyapu seluruh kepala. Yang keenam adalah membasuh sela-sela tangan dan jari kaki. Yang ketujuh, mendahulukan anggota wudhu kanan dari yang kiri. Yang kedelapan, membasuh anggota wudhu 3 kali. Yang kesembilan, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Dan terakhir adalah membaca doa sesudah wudhu. Lanjut. Ini ada beberapa gambar bagaimana tata cara berwudu yang benar. Kita bahas dulu satu-satu. Jadi yang pertama, sebelum wudhu kita membaca niatnya dulu ya. Di awal tadi kita sudah baca niatnya, yaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, kita membasuh kedua telapak tangan sampai ke sela-sela jari tangan. Jadi tangan itu batasnya sampai ke pergelangan tangan ya. Kemudian yang kedua, kita berkumur-kumur atau memasukkan air ke mulut kemudian mengeluarkan supaya kotoran yang ada di dalam mulut itu bisa keluar. Yang ketiga adalah memasukkan air ke hidung atau istilahnya adalah insyikok ya. Jadi menghirup air kemudian mengeluarkan, menghirup dan mengeluarkan. Lanjut ke yang keempat, yaitu membasuh muka ya. Jadi membasuh muka itu adalah, kadang muka itu seharusnya yang dibasahi adalah seluruh bagian depan yang tidak ditumbuhi oleh rambut ya. Jadi dagu itu masuk di muka. Lanjut, setelah muka maka kita membasuh tangan sampai siku. Jadi tangan sampai siku itu bukan dibalik siku ke tangan. Jadi diutamakan adalah tangan, kemudian lanjut ke siku. Jadi semuanya 3 kali. Lanjut, kita membasuh dahi atau ubun-ubun, atau istilahnya adalah membasuh sebagian kepala. Lanjut, kita membasuh kedua telinga ya. Jadi membasuh kedua telinga, memasukkan jari tangan ke telinga, membersihkan daun telinga ya. Dan selanjutnya adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Dan terakhir adalah membaca doa setelah wudhu ya. Kemudian lanjut lagi, kita bahas tentang tayamum. Jadi tayamum di sini sama dengan wudhu sebenarnya, tetapi ada syarat yang harus kita penuhi dulu supaya orang tersebut bisa bertayamum. Menurut bahasa, jadi tayamum di sini adalah mengusapkan
tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan memenuhi syarat dan rukunnya sebagai pengganti wudhu, atau mandi wajib karena tidak adanya air atau dilarang menggunakan air karena sakit. Lanjut, kita harus tahu dulu syaratnya orang yang boleh bertayamum itu apa. Ya, di sini dijelaskan ada 5 ya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada sebab yang membolehkan mengganti wudhu atau mandi wajib dengan tayamum. Sebabnya tadi adalah karena salah satunya nggak ketemu air, kemudian yang kedua adalah sakit ya. Kita lanjut, yang kedua sudah masuk waktu sholat. Jadi bedanya tayamum dengan wudhu di sini adalah kalau wudhu itu bisa kita melanjutkan sholat yang kedua, tapi kalau tayamum itu khusus untuk sholatnya satu waktu ya. Sepanjang tadi kalau wudhu itu harus menjaga wudhunya agar nggak batal. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan ya. Yang keempat, menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Dan yang terakhir adalah menggunakan tanah atau debu yang suci. Kemudian selanjutnya kita harus pahami juga rukun dari tayamum. Jadi ada 4 ya, karena ketika salah satunya ditinggalkan, ingat, maka tayamum kita tidak sah. Yang pertama itu niat dulu ya, hampir sama dengan wudhu, semuanya diawali dengan niat. Apa niatnya? Nawaitul tayamuma istibahati salati fardan lillahi ta'ala. Jadi saya berniat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengusap debu ke muka. Yang ketiga adalah mengusap debu kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir adalah tertib. Nah, ini yang paling penting ya, yaitu mandi wajib atau mandi besar ya. Jadi mandi wajib di sini adalah menyiram air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan disertai niat mandi wajib di hati. Mandi wajib merupakan cara yang diajarkan Islam untuk menyucikan diri dari hadas besar. Tadi contoh hadas besar kita sudah sebutkan di depan ya, jadi kalian sudah tahu semua. Nah, kita harus tahu juga rukunnya apa ya. Jadi yang nggak boleh ditinggalkan itu apa ya. Yang pertama niat juga. Jadi kita baca sama-sama niatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menyiram air ke seluruh tubuh dengan merata. Yang ketiga adalah membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampainya air ke badan. Lanjut, sunnah mandi wajib. Jadi sunnah mandi wajib di sini cuma anjuran aja yang dianjurkan oleh Nabi. Yang pertama adalah membaca basmalah. Kemudian yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga adalah mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Dan yang keempat adalah menggosok badan dengan tangan. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi harus tahu dulu tata cara mandi wajib. Ingat, sekali lagi Ibu mengingatkan bahwa ketika tata cara mandi wajib kita nggak lengkap, nggak sempurna, maka batal seluruh amalan atau ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, karena ini merupakan syarat sahnya ibadah kita ya. Jadi kita harus tahu dulu tata cara mandi yang sering diajarkan oleh Nabi, yaitu yang pertama adalah membaca niat ya. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membersihkan anggota badan yang terkena dengan najis. Diawali dengan tangan ya.
Jadi kita mencuci tangan dulu, kemudian lanjut mencuci bagian tubuh yang terkena najis tadi. Kemudian selanjutnya kita berwudu, ya. Lanjut menyiram badan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Setelah itu menyiram kepala dan mengalirkan air ke seluruh tubuh masing-masing sebanyak 3 kali. Dan lanjut kita mandi seperti biasa, memakai sabun, sampo, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Demikian pembahasan kita kali ini, yaitu tentang tata cara bersuci. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.